Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila yang 0493555154. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum keamanan jaringan. Jadi untuk tugasnya kita diberi 2 soal untuk praktikum kali ini. Yang pertama pengamanan jaringan, praktikum konfigurasi NAT overload, dan yang kedua pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Praktikum ini mengacu pada panduan praktik yang ada pada e-learning dan PMP keamanan jaringan. Ini kita ke panduan praktik pada e-learning. Ini panduan praktik untuk konfigurasi NAT overload-nya. Kita diminta untuk membuka file paket tracker NAT. Ini kita download terlebih dahulu. Ini file NAT-nya ada di modul 5 ini. Oke. Setelah kita download, kita buka dulu. Ini topologi simulasi untuk NAT-nya. Selanjutnya, kita akan pastikan bahwa masing-masing perangkat dan topologi memiliki IP sesuai dengan yang ada pada panduan praktik ini ya. Dari router 1 sampai FTP server. Kita buka topologinya ini. Untuk router 1 IP Fast Ethernet 0/0 nya 92.168.31 benar. Terus untuk router yang kedua R2 IP nya 192.168.20.1, PC 0. Di sini untuk PC 1 IP nya 192.168.30.6. PC 2 IP-nya 9268. Oke, untuk PC 3 10.6 dan untuk PC 4 10.7. Selanjutnya untuk IP web servernya 20.5 dan untuk FTP servernya 20.0. Oke. Jadi pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 ini dan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30 dapat mengakses FTP server dan FTP web. Selanjutnya melalui browser yang terdapat pada PC 0 akses web server. Setelah itu verifikasi menggunakan Nestat melalui command form web server. Oke, kita ke PC 0. Desktop ke web browser, kita masukkan akses IP untuk web servernya. Ini berhasil akses. Terus verifikasi menggunakan Nestat pada web server. Terus kita ke desktop, terus command prompt, kita Nestat. Terus di PC 0 kita klik tombol beberapa kali. Terus kita ke Nestat. Nah, ini sudah berhasil ya, terverifikasi. Selanjutnya melalui command prompt PC 4 akses FTP 20.10 dan verifikasi menggunakan Nestat melalui command prompt yang terdapat pada web server atau FTP server. Command prompt PC 4 akses ke FTP server, ke PC 4. Ini FTP servernya 20.10. Masukkan username dan passwordnya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita verifikasi penggunaan Nestat-nya melalui FTP server ke command prompt Nestat. Oke, ini berhasil terverifikasi ya, ini PC 4 nya. Selanjutnya untuk tahap konfigurasi skenario-nya, semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, dan semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network.
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi R1. Kita langsung aja. Jadi semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30 dapat mengakses layanan web dan FTP server. Tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirimnya. Dan semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Kita ke R1 untuk melakukan konfigurasi. Salah, ini kita ke config terminal dulu. Oke. Kita tinggal melakukan konfigurasi sesuai yang ada pada panduan saja ya. Ini saya percepat aja. Oke, berhasil. Selanjutnya, tahap analisis melalui web browser yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4. Akses web server, kemudian tekan tombol lookup untuk beberapa kali. Dan verifikasi penggunaan Netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Kita langsung ke PC 0, config web, akses web server ya ini. Tekan tombol ke beberapa kali, kita verifikasi Netstat-nya web server, command prompt Netstat. Oke, ini PC 0 berhasil terverifikasi. Selanjutnya PC 3, ini ke web server, setelah itu kita Netstat. Oke, PC 3 juga berhasil diverifikasi. Selanjutnya ke PC 4, ke web server, berhasil. Kita verifikasi Netstat-nya. Oke, PC 4 berhasil juga. Dari web server masih mengenali alamat asli dari 192.168.30.0, sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50. Selanjutnya, proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dengan verifikasi di R1. Ini berhasil terverifikasi semua. Selanjutnya, lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP. Kita mulai dari PC 0, FTP, IP, masukkan IP website. Oke. Ke FTP server, Netstat. Ini ke PC 3, ini FTP, ini untuk IP FTP server ya. PC 4, Netstat. Oke, ini selanjutnya untuk nomor 2, praktikum konfigurasi VPN site to site. Ini untuk panduan praktikum konfigurasi VPN site to site. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu paket trackernya, jadi di download dulu. Ini ya di IPsec site to site.
Oke, ini kurang lebih sama, kita cek IP masing-masingnya sesuai. Ini untuk topologi simulasinya ada R1, R2, R3, PC0 dan PC1. Pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping. Jadi pastikan nih PC0 terhubung dengan PC1 dengan perintah ping. Kita ke PC0, terus kita ping dengan IP PC1 ya. Ini berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2 dengan menggunakan perintah berikut. Ini terus kemudian diverifikasi, nanti akan muncul konfigurasi seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ke R1. Terus kita tinggal ketik yang ada pada panduan aja ya, sama. Setelah itu kita show version, verifikasi. Nah, ini muncul ya tadi hasil. Terus ke PC2 sama aja, kita tinggal ketik sama seperti yang ada pada panduan praktikum. Security Bismillah. Setelah itu kita show version. Ini hasil verifikasinya ya, berhasil. Kita ke R3, router 3 sama aja. Ini kita tinggal sesuaikan yang ada pada panduan praktikum. Reload. Oke, setelah itu kita show version. Nah, ini hasil verifikasinya sama ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi parameter IPsec pada R1 dengan konfigurasi berikut. Ini langkah-langkahnya sama yang ada di panduan seperti ini. Nanti kita tinggal terapkan ke command prompt yang tadi ya. Ini dari kita ke R1, tinggal kita ikuti aja langkah-langkah yang ada pada panduan tadi. Ini aku percepat aja ya.
Oke, setelah itu kita akan verifikasi hasil konfigurasi IPsec. Kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Jadi dari PC0 mengirimkan paket ke PC1 menggunakan ping ya. PC0 kita ping ke PC1. Hasil selanjutnya, verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah show crypto IPsec pada R1 nya. Terus kita ke R1, verifikasi paket terkirimnya ya, kita ke config terminal show ke show crypto IPsec SA. Oke, terus kita verifikasi memperlihatkan jumlah paket yang terkirim dan terenkripsi. Oke, ini sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.